Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita sampai di Kitab Mika pasal 5 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Kita menerangkan latar belakang pasal 4 dan 5 itu bersamaan. Dan pasal 1 dan 3 menyatakan kejahatan akan penguasa Israel. Pasal 3 ayat 1. Kataku baiklah dengar, hai kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel, bukannya selanya kamu mengetahui keadilan. Ayat ke-9 dan bagian B. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Ini adalah kejahatan di masa itu. Dan di sini Allah hendak melakukan satu penyelesaian yang sangat dalam, selapis demi selapis. Dari Yotam, Ahaz, dan sampai zaman Hizkia. Terlebih mengatakan kerajaan selatan. Sebentar dikatakan mereka melakukan yang benar di mata Tuhan, tetapi dan seketika juga melakukan yang jahat di mata Allah sampai di zaman Hizkia. Kemudian runtuhnya kerajaan utara yang dimusnahkan oleh kerajaan Asyur dan Hizkia, dan juga di situ gentar. Dia melihat ada bahaya, dia juga gentar, dan dia merasa sangat lihai. Allah mulai mengajar dia. Kemudian sampai di zaman Manase, satu kerajaan semakin merosot. Saya percaya waktu mendengar nubuat Mika ini merasa tidak kuat. Kerajaan utara Israel saat mereka diruntuhkan menjadi perhatian akan perkara ini dan semakin memperhatikan nubuatannya, tetapi kehendak Allah itu sangat dalam. Jadi di pasal 4 Israel Selatan Yahuda, situasinya yang akan datang dikatakan dengan jelas. Pasal 4 ayat 1, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ini dikatakan pada hari yang terakhir. Sepertinya sangat baik. Tetapi kalau waktu ditarik lebih dekat lagi di ayat ke-6, pada hari itu, demikianlah firman Tuhan akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Menghimpun yang terpencar-pencar. Terlebih dahulu mereka harus diusir. Ini perkara kedua, ini lebih dekat lagi daripada hari-hari yang terakhir. Kemudian sampai di ayat ke-9. Dimulai di ayat 9, terlebih lagi ayat 10, mereka diangkut ke pembuangan, dan lebih dekat lagi dan ayat 11. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau. Ini mengatakan tentang Aram, Asyur, dan Babel. Dari pasal ke-4
awal kamu melihat ini sangat kabar yang mengembirakan, tetapi dalam 4 masa dari hari-hari yang terakhir sampai kembali dari pembuangan, kemudian sampai mereka diangkut ke pembuangan, di situ banyak negara atau bangsa yang melawannya di dalam sejarah yang akan terjadi di masa itu. Seluruh negara selain sejarah akan menuju binasa negara, tetapi juga karena pekerjaan Allah. Kemudian kita lihat di pasal hari ini, Mesias membawa penyucian dan keselamatan. Banyak negara yang anjlok, Allah melakukan penyucian dan yang hendak Ia kerjakan. Mesias akan datang, yang sungguh-sungguh, yang penguasa yang akan datang. Bukan sekarang para penguasa yang bukan penguasa sekarang yang cuma untuk menguntungkan diri sendiri. Mungkin 600 tahun kemudian penguasa itu akan datang, dan di sini penguasa ini ada membawa pada pengudusan dan penyelamatan bagi kita. Di sini akan datang penyelamat. Di sini apa yang dikatakan oleh Allah bahwa di hari malapetaka akan datang. Pertama, tetapi engkau, hai Bethlehem, yang hai terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kita melihat nubuat, jangan hanya berpegang pada waktu, sebab satu poin akan berulang dan bahkan semakin serius, semakin parah. Jadi yang memukul Israel dengan tongkat itu siapa? Siapa yang memukul Israel di ayat 14 ya? Ayat 4, pasal 4 ayat 18. Sekarang siapa yang melawan kita, yang memukul pipi orang Israel itu siapa? Sekarang negara mereka telah diserang. Boleh dikatakan waktu Hizkia diserang, dipenuhi dengan yang memalukan. Kemudian kerajaan selatan Yehuda mengalami 3 kali gelombang diangkut ke pembuangan. Dan Hizkia, dia kerajaannya runtuh karena juga diserang. Jadi di sini para penyerang semakin kuat sampai pada hari-hari yang terakhir, dan di sini bagi penguasa manusia akan runtuh. Pada saat mereka runtuh akan datang yang sungguh-sungguh penguasanya. Dikatakan di ayat pertama bagi Lai di ayat pertama di sini. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efraim, yang terkecil dari kaum Yehuda, yang menjadi penguasa di sangat kuat, yang berkuasa. Mereka tidak suka pada keadilan. Segalanya mereka melakukan yang ketidakadilan. Dengan tidak keadilan, yang kuat menindas yang lemah dari penguasa terlebih dahulu. Jadi semuanya itu akan dipukul kalah.
dan para penguasa yang dengan kecongkakan mereka juga akan dipukul kalah. Dan Yesus Kristus dari kota yang sangat terkecil ditinggikan. Dan rencana ini sudah dari sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan, yang telah melahirkan lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Tuhan akan memberikan mereka kepada musuh, sungguh mereka akan negara mereka diruntuhkan dan menunggu sampai 400 tahun baru sampai perempuan itu melahirkan. Dan yang selebihnya saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Mengapa mereka kembali kepada Israel? Tentu mereka sekali, 2 kali, 3 kali kembali dari pembuangan dan terus sampai pada terdirinya negara Israel tahun 2000 tahun. Sekarang sampai Israel masih tetap berperang. Satu proses yang sangat panjang. Tetapi yang akan dilakukan oleh Allah yaitu selebihnya saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Israel akan pulang kembali. Maka sebab di sini maka Tuhan akan bertindak. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Yesus akan datang, ia akan mati untuk kita, dan hari ketiga dia bangkit kembali, dan orang-orang akan kembali kepadanya sampai sekarang dan terus meluas sampai ke ujung bumi. Jadi kitab Mika sangat lihai. Di zaman Hizkias dia sudah melihat bahwa peluasan di dunia dia lihat dengan jelas perkembangannya. Rencana besar Allah telah ditunjukkan di hadapannya, dan berapa ribuan tahun yang lalu telah dia beritakan. Dan penguasa ini adalah Yesus Kristus. Dia akan menjadi damai sejahtera bagi kita, seperti dikatakan di ayat ke-5. Dan apabila Asur masuk di negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka Tuhan akan membangkitkan pemimpin yang mengatakan damai sejahtera, itu mengatakan Yesus Kristus adalah Raja damai kita. Ayat ke-6 atau 5 di sini, mereka itu akan mencukur negeri Asur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Di sini di kitab Kejadian dikatakan Asur dengan Nimrod yang merujuk pada kekuasaan yang melawan Allah. Segala kuasa yang melawan kekuatan Allah akan dipukul kalah. Sebab Allah datang untuk menyelamatkan kita. Ayat 7, 8, 6 atau 7 terjemahan Indonesia. Di sini dikatakan sisa-sisa dari Yakub. Di sini penyerangan ini dibagi beberapa tahap. Pertama kita diserang dengan sangat menderita negara sampai dihancurkan, kita menjadi sisa-sisa dari bangsa. Tetapi sisa bangsa ini bagi bangsa-bangsa lain, apakah itu? Ayat ke-7 dikatakan mereka sebagai embun dari
Tuhan seperti tirus hujan dari atas timbun-timbunan. Ayat ke 7. Walaupun Israel tinggal sisa-sisa, tetapi dia di antara bangsa-bangsa, dia seperti embun dan juga seperti singa di antara bangsa-bangsa, di tengah bangsa-bangsa ia seperti singa. Maka orang Yahuda dari sejak dulu mereka sangat lihai. Seperti memegang pengaruh bagi penguasa dari generasi-generasi. Semua perlu mereka. Jadi mereka adalah embun dan juga singa. Ayat ke 9 atau lain 8. Tangannya akan diangkut melawan para lawanmu dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Doa dari Nabi. Dan Nabi mengerti peluasan dari sejarah. Kita akan ditindas. Penguasa kita pun akan juga dipukul dan kita pun tidak memiliki nasib yang baik. Negara akan runtuh, kita diangkut ke pembuangan. Tetapi Mesias akan datang menyelamatkan kita. Dilihat satu peluasan ini, jadi dia mulai berdoa. Semua lawanmu akan dilenyapkan. Ini doa Nabi. Di sini ayat 10 sampai dengan 15 punya kesepilan sendiri. Yang dipegang oleh Nabi, yaitu musuhnya dilenyapkan. Nabi mewakili seperti yang kita pikirkan. Kita akan menghadapi musuh, kemudian kita berdoa. Ya Tuhan, selamatkan kami agar kami bisa mengatasi musuh kami. Ini adalah pikiran kita. Tidak seluruhnya dalam keinginan Allah. Boleh dikatakan kebebasan dalam kehendak Allah yang diberikan. Dia akan menyelamatkan kita. Dia akan menghukum musuh-musuh kita. Tapi itu bukan hal yang terpenting ia lakukan. Kita lihat di poin yang kedua. Saya memberikan tema Allah menyucikan rakyatnya, dan Allah terlebih dahulu menyucikan umat rakyatnya, kemudian menghukum bangsa-bangsa. Di poin ini ayat 9 sampai 14 atau ayat 10 sampai dengan 15. Di pasal sebelumnya dikatakan untuk menyucikan umat ini. Ayat ke-9. Maka terjadi pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan membinasakan keretamu. Kamu di tengah-tengah ini adalah rakyat. Kamu akan bertanya, keretanya siapa? Ini adalah kereta 11. Melenyapkan kota-kota negerimu, meruntuhkan segala kubumu. Allah tidak mau manusia mengandalkan kuda kereta. Allah tidak mau mereka mengandalkan kota negeri yang segala yang berkubu. Allah semua tidak mau akan hal ini. Dan segala alat-alatnya. Kemudian ayat 12 dikatakan, yaitu sihir peramal. 13, patung-patung berhala. Ayat 14, tiang-tiang berhala. Di sini hendak dihancurkan.
Sesungguhnya yang hendak Allah lakukan yaitu hati para rakyat, agar mereka tidak mengandalkan kereta kuda dan juga yang tidak berbentuk yaitu sihir tukang peramal. Setelah menyelesaikan, baru ada di ayat 15, aku akan membalas dendam dengan segala dan kehangatan ahmara kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Lima ayat di sebelumnya, setelah menyelesaikan, baru ada di ayat yang ke-15. Poinnya adalah di ayat ke-15. Ini sama artinya. Kita ditindas. Mungkin kita di tempat kerja kita ditindas, di rumah juga kita juga ditindas, kita juga dipermalukan. Kemudian kita berdoa pada Allah, dan Allah sungguh akan melenyapkan malu kita. Tapi ini poin yang utama bagi Tuhan. Poin utama bagi Tuhan agar kita segala hal yang tidak berkenan bagi Dia di dalam kita seluruhnya dilenyapkan. Yang ingin Allah inginkan agar kita seluruhnya percaya kepadanya. Ini tujuan dari Allah. Segala lawan atau musuh seketika ini bisa dibinasak, dilenyapkan. Tapi hati kita apakah akan kembali kepada Allah? Ini yang hendak dilakukan oleh Allah. Walaupun kita perlahan kita menemukan orang-orang yang mengikuti Allah akan mudah mengalami tahap tidak mempunyai uang. Ini bukan benar, ini tidak seluruhnya benar ya. Sebab kalau kita tidak punya uang, kita mudah untuk mengandalkan Allah, percaya pada Allah. Seperti kalau kita punya uang, kita berkata aku bisa pergi ke dua tempat untuk tamasya atau di mana hendak ribut. Tetapi kalau uangmu tidak cukup, maka kamu akan irit cara memakainya, dan kamu akan terus berdoa dengan jelas dan kata kalau ingin bawa anak-anak pergi bermain untuk pergi satu tempat dan merasa penuh dengan anugerah, kemudian kamu akan merasa wah Allah sangat baik. Banyak uang, banyak pilihan. Tapi ingin agar kita seluruhnya percaya kepadanya. Saya pernah mendoakan seseorang. Ini jangan salah paham, ini mas perorangan ya. Ada seorang berkata kepada saya, dia sangat pinggangnya tidak enak dan juga tidak kuat. Saya berdoa, saya ingat satu ayat, yaitu berikat pinggang pada kebenaran. Mungkin dalam sayanya dia tidak punya kebenaran, mengikut kebenaran. Ini pikiran saya, kamu tidak boleh ini untuk meletakkan dalam segala situasi. Kemudian saya bertanya kepadanya, apakah kamu pernah pernah meramal atau kamu dosa ini belum kamu akui? Dan ia menjawab, iya benar. Sebab dia pernah pergi ke meramal wajah atau nasib seseorang. Dia percaya Tuhan sudah cukup lama. Sampai sekarang dia tidak bisa merubah kebiasaannya.
Jadi dia, walaupun dia sudah lama dia menjadi orang Kristen, tapi melihat seseorang dia akan mulai melihat namanya, menghitung, meramal kayak gitu. Kemudian hal ini dia berdoa, mengaku dosa, kemudian juga sakitnya sembuh. Dari perkara ini tubuhmu memiliki terjadi perkara. Poinnya bukan Tuhan untuk menyembuhkan sakitmu, tetapi kamu tetap mengandalkan peramal, sihir. Sesungguhnya yang ingin Allah lenyapkannya itu hal-hal ini. Tidak perlu kamu belajar sesuatu untuk melindungi diri sendiri. Allah seluruhnya akan melindungimu, ikuti jalannya. Inilah yang hendak Allah lakukan. Bangsa-bangsa keluar masuk. Kemudian Israel, negara diruntuhkan dan diruntuhkan lagi. Raja Babel runtuh, kemudian bangkit Persia, kemudian diruntuhkan, kemudian Yunani runtuh, bangkit Persia, kemudian Roma mengalahkan Yunani. Kalau kamu membaca demikian, naik turun, Allah pasti akan menyelamatkan. Tetapi yang ia lakukan berbeda juga dengan apa yang kamu pikirkan. Yang ia lakukan, jangan kamu mengandalkan apa yang bisa dilihat. Apa yang kamu andalkan, inilah yang akan menjadi yang memalukanmu. Sekolah, pendidikan itu sangat baik. Ada sertifikat, itu baik. Sertifikat menjadi orang yang ahli. Tetapi kalau kamu punya sertifikat menjadi andalanmu, itu tidaklah baik. Semoga kamu paham apa maknanya. Mungkin kamu berkata, saya tidak mengandalkan kereta kuda, tapi kamu merasa punya uang, itu sangat baik, merasa aman. Ya, tentu saya punya uang, saya merasa aman. Tapi yang persiapan tidak sebanyak kamu. Mungkin kamu ingin 100 kali lipat yang aku perlukan, tidak perlu sebanyak itu, saya lagi berusaha. Jadi apa yang kita andalkan itu harus kita lenyapkan, terbuang. Punya sertifikat itu baik, tetapi kalau itu menjadikan pengaman bagimu, maka akan timbul masalah. Ini yang hendak dilakukan oleh Allah. Setelah hal ini dibereskan, Allah berpegang pada Allah, maka bangsa-bangsa akan menghadapi penghakiman. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita harus tahu apa yang Tuhan kerjakan dan poinnya di mana, pada kita. Jadi kita harus tertuju pada Allah dan mengikuti pimpinannya. Sebelum lagi dia memperdengarkan suaranya, perkara ini telah diberitahukan kepada kita dan memberitahukan dia seluruhnya yang berkuasa. Kita cukup mengikuti dia. Jangan hidup dalam kekhawatiran, jangan hidup dalam ketakutan. Allah menyertai kita. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Allah berkuasa di dalam hidup kita, menjadi raja di atas di bumi ini. Dia selamanya yang berkuasa. Amin. Tuhan
kerajaan-Mu yang mulia ada di tengah-tengah kami. Kehendak-Mu penuh dengan hikmat yang akan digenapi. Kasih setia-Mu tidak berubah, janji-Mu tidak pernah gagal. Engkau berkuasa selamanya, tak akan goyah. Aku menyembah Engkau, segala kemuliaan bagi-Mu. Engkau selamanya, hanya Engkau Tuhan, Allah yang hidup dan Raja yang akan datang. Kerajaan-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan, Engkau Allah yang sejati. Engkau yang ada dari dahulu sampai sekarang. Engkau Allah yang menyelamatkan kami perlu akan Engkau. Kami tahu Tuhan, di dunia ini tiada keselamatan yang lain selain Engkau. Engkau adalah Mesias ribuan tahun yang lalu, nubuatan sampai sekarang. Engkau di tengah-tengah kami, Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, kami pun tahu di tengah-tengah kami dalam kesulitan, banyak kekhawatiran, bahkan di dalam hidup kami sehari-hari. Kadang-kala kami juga bisa ditekan, dipermalukan oleh kata seorang seperti panah untuk melukai kami. Tuhan, kami merasa sulit, tiada tempat untuk kami berkeluh kesah. Tuhan, mohon Engkau untuk saat ini menolong kami. Di sini saya mengundang kalian di masa-masa lalu, mungkin di dalam pekerjaan, di dalam rumah tanggamu, atau dengan keluargamu banyak kesulitan. Saat ini kamu berdoa kepada Tuhan agar kepahitan ini kau curhat kepada Tuhan. Dan kata Yesus berkata, saat ini aku mendengar, saat ini berseru pada Tuhan, akan pada Tuhan Yesus. Pada saat kami berseru kepada Engkau, Engkau berkata kepada Engkaulah damai sejahtera kami. Tuhan, kami pegang janji damai sejahtera ini. Engkau pasti akan menjadi damai sejahtera kami. Mari kita berdoa. Apapun yang sedang kamu hadapi,
kesulitan, kesusahan. Sebab di sini Allah berfirman, aku menjadi damai sejahtera bagi. Mari kita berdoa. Serahkan bagi Tuhan, kita berpegang pada janji yang diberikan Allah di dalam hidup kita. Yesus, kami datang di hadapan Engkau. Kami mengaku Tuhan di dalam hidup kami, kehidupan kami dipenuhi dengan berbagai kesusahan. Tuhan, saya berpikir tentang ayah dan ibu saya mulai di masa tua, berjalan sudah tidak leluasa, duduk di kursi roda, bahkan diabetes. Banyak penyakit yang mempengaruhi mereka, dan juga ibu saya pun depresi. Tuhan, sangat perlu dalam hidup mereka Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Dan saya pun tahu adik saya juga ada tumor. Tuhan, mohon Engkau menyembuhkannya. Sungguh ini dalam banyak kesusahan yang tidak dapat ia tanggung. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada mereka, kiranya tumor ini bisa seluruhnya disembuhkan. Tuhan, belas kasihan. Dan juga keluarga dari ICN, mereka banyak yang tidak sehat. Mohon Engkau tolong, dan juga baik orang tua mereka seperti Tuhan, kami perlu akan pertolongan-Mu dan belas kasihan-Mu. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, saya berdoa dalam hubungan komunikasi dengan orang rumah, rekan atau kerja, banyak kala saling salah paham dan saling memutarbalikkan artinya. Bahkan ini menjadi satu tanda di dalam hidup kami, dan sepertinya apapun yang kami katakan akan membuat kesalahpaham bagi orang lain. Dan ini menjadikan satu kesimpulan bagi kami, lebih baik berdiam dan tidak mau komunikasi, merasa ini lebih baik dan mudah untuk bersama, dan masing-masing menjaga jarak seperti ada ruang membuat sesama lebih luasa. Tuhan, ini bukan kehendak-Mu. Engkau ingin agar kami bisa dengan akur bersatu, dan kesusahan ini sulit seperti diri berjalan selangkah, orang tidak mau ikut dan ditolak oleh orang. Kami takut, kecewa dengan membawa keberanian. Waktu kami berjalan keluar, yang kami dapati hanyalah kecewaan. Tuhan, kami menemukan di dalam hidup kami tidak berdaya dan tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Kami ingin kehendak-Mu di tengah-tengah kami, tetapi kami tidak tahu bagaimana melangkah. Tuhan, mohon Engkau sendiri masuk di dalam hubungan kami, lakukan mujizat-Mu agar kami mengalami apa yang kami doakan, dan Engkau bersedia untuk menyelamatkan. Ya Bapa Surgawi, kami orang-orang yang lemah, kami orang-orang yang disakiti. Sungguh Tuhan, kami perlu kesembuhan dari-Mu, dan banyak di antara orang disakiti oleh kata-kata dalam rumah atau dalam kegiatan disakiti. Tuhan, saat ini mohon kesembuhan-Mu datang di tengah-tengah kami. Demikianlah Tuhan, kiranya Engkau mengangkat tangan-Mu untuk melenyapkan lawan kami. Tuhan, di masa ketidakadilan kami tidak tahu siapa benar, siapa salah, tapi banyak yang tidak keadilan dan melawan kami, seperti kami yang ikut dalam ketidakadilan. Tuhan, kami berdatang di hadapan, tergenapilah kehendak-Mu. Kiranya tangan-Mu akan diangkat melawan para musuh, dan semua musuh akan dilenyapkan. Hai Raja damai kami, Engkaulah gembala kami. Engkau gembala, Engkau telah datang. Yesus, Engkau telah datang,
Dulu kami tidak tahu untuk berseru pada siapa, tapi sekarang kami tahu. Kami meminta, kami memohon kepada Yesus, Sang Mesias sendiri. Tuhan, segala rasa malu Engkau salibkan di sana. Tuhan, segala kekurangan kami Engkau letakkan dalam salib-Mu. Tuhan, Engkau lepaskan kami dari kemiskinan, lepaskan kami dari memalukan dan kelemahan dalam tubuh kami. Tuhan, jadilah kami berjalan dalam kehendak-Mu, menggenapi kehendak-Mu. Saudara semua kita bersekiranya kehendak Tuhan seluruhnya digenapi di dalam hidup-Mu. Tuhan, kami di sini hendak menggenapi akan melakukan kehendak-Mu. Tuhan, lewat nubuat Nabi, semua ini terjadi di dalam hidup kami. Maka terjadi pada hari-hari akhir. Tuhan, kehendak-Mu yang digenapi. Roh Kudus, Engkau hadir untuk menuntun kami. Tiada penderitaan yang sia-sia dan tidak bermakna. Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau sendiri yang memberikan damai-Mu kepada kami. Segala kesusahan Tuhan Engkau ambil, segala kesulitan Tuhan Engkau ambil, dan kesulitan ini tidak bisa membuat kami meninggalkan Engkau dan membohongi kami. Engkau yang berkuasa, sebab Engkau yang memerintah atas, Engkau yang akan memerintah Israel yang permulaan sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Tuhan, dalam kesan Engkau berkuasa, sebab saya nyatakan Engkau punya rencana yang indah, kehendak-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersandar kepada Engkau untuk melewati dan meraih kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Engkau Allah yang baik. Saudara semua, Allah kita baik, ingin kita bersandar kepadanya dan menjadikan jaminan bagi kita. Dia ingin agar kita memberikan damai-Nya, dan juga maka Tuhan ingin agar kita melenyapkan kota-kota, meruntuhkan segala kubu, melenyapkan alat-alat sihir dari tangan-Mu dan tukang-tukang perat. Tuhan ingin agar kita seluruhnya kudus. Mari kita berdoa. Mungkin ada kalanya kita meletakkan sandaran kita yang salah. Mungkin kita mengandalkan seseorang yang menjadi jaminan dalam hidup kita, sehingga kita mengambil hatinya. Sehingga kita memudarkan kita tak takut akan Allah, dan juga berjalan dalam kehidupan, dalam kekudusan, memudarkan semuanya itu. Mungkin juga karena keuangan, seperti dikatakan Pastor Johnson, yang menjadi sandaran kita. Mungkin juga kita takut akan sakit kamu pergi untuk berobat. Bukan berarti saya katakan berobat itu yang tidak baik, tetapi yang saya maksud pertama kali, carilah Tuhan. Tapi kamu karena ketakutan kamu berusaha dengan berbagai cara untuk berobat. Sekarang mari kita sujud di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi sandaran kita? Kalau kita mengandalkan
pendidikan sertifikat pendidikan kita ini bukan tidak baik, tetapi ini kalau telah melebihi dari Allah itu akan timbul masalah. Maka kita harus kembali kepada Allah. Kita mohon Tuhan untuk menerangi kita semua. Tuhan, kehendak-Mu Tuhan, agar kami hidup dalam kekudusan, terang-Mu Tuhan menerangi kami. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami mengaku Tuhan, hidup kami dalam kelemahan, dalam situasi kami merasa sulit. Tidak pertama kali kami mencari Engkau yang kami tidak mengutamakan sebagai benar dalam hidup kami, sebagai benteng dalam kehidupan kami. Tapi kami menggunakan mencari berbagai cara untuk mencari pertolongan orang lain, atau dengan cara orang lain, atau dengan bermodal untuk melindungi kami, atau kami di sini menabung banyak uang dalam menghadapi kesulitan. Kami bisa menghadapi dalam kesusahan yang kami percayakan, yaitu kekayaan, kepandaian, atau kekuasaan seorang yang menjadi jaminan bagi kami. Kami lupa Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkaulah yang segala semesta alam ini adalah milik Engkau. Bagaimana Engkau menciptakan langit dan bumi? Bagaimana mungkin kalau Engkau dalam kesulitan kami, Engkau tidak sanggup menolong kami? Tuhan, ampunilah kami. Dan pada sebagai keluarga Esen Tuhan, yang kami pikirkan hanya mencari pertolongan orang lain, sehingga kami susah bertambah susah. Kami juga mengadakan banyak pelatihan yang bukan yang dari Engkau, tapi itu tidak membawakan perubahan dalam anak-anak kami. Tuhan, ampunilah kami dalam segala hal. Kami tidak mencari Engkau, ampunilah kami Tuhan. Ya Tuhan, di dalam goncangan perekonomian kami banyak kekacauan. Kami berkata kami milik Engkau, tetapi kami mengikuti cara dunia, dan kami melihat bagaimana perubahan dalam dunia perekonomian, finance, dan kami bisa berpikir bagaimana saya bisa menyimpan banyak lagi uang dan jaminan bagi hidup saya di masa kesusahan. Saya bisa masih ada menjadi pegangan dalam hidup saya. Sungguh mata saya saya melihat banyak berita atau desas-desus ini membuat hati saya ingin lebih banyak lagi menjadi pegangan dalam tangan Engkau. Dalam kesusahan yang kami seperti mempersiapkan terlebih dahulu, Tuhan, kami lupa Engkau yang berkuasa. Tuhan, mohon Engkau hancurkan segala yang dalam hidup kami yang tidak mengandalkan Engkau. Tuhan, tolong kami seperti di masa pandemik. Makanan juga kami harus sediakan, baik itu masker. Kami lupa untuk mencari Engkau di masa-masa hari-hari akhir. Kami ingin berpegang terus kepada Engkau. Biar damai sejahtera surgawi-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan, tolong kami, ubah cara pandangan kami agar kami selalu fokus kepada Engkau. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau berdoa segala kebenaran, jaminan. Banyak kalanya kami hanya dibuat oleh tangan kami sendiri. Tetapi Tuhan, hari ini kami berhadapkan dengan Engkau. Engkau memberitahukan kami untuk percaya kepada Engkau, bersandar kepada Engkau. Tuhan, segala jaminan kami dari Engkau, kami percaya kepada Engkau. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami
Ampuni juga kota-kota kami, rakyat-rakyat kami yang menyembah berhala, melakukan sihir, meramal, segala macam dusta yang kami merasa itu berharga. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami hanya mau akan Engkau dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Engkau. Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah Allah yang menciptakan kami, Engkau Allah yang menciptakan kami. Tuhan, tolong kami agar kami meninggalkan segala berhala kami, agar kami jangan menjadi orang yang membuat patung berhala, tetapi kami hanya menyembah Engkau, seluruhnya percaya kepada Engkau. Pada saat kami menyembah Engkau, mujizat tak akan pernah coba. Saudara semua, mari kita berdoa untuk Israel dan Pakistan. Kita tahu belakangan ini sangat dahsyat pertempuran antara Israel dengan Iran, dan orang Israel, rakyatnya juga, mereka tidak bisa hidup dengan normal sebab segala kebutuhan sandang pangan mereka juga akan diberhentikan. Yang harus rakyat yang bisa untuk berperang, mereka harus ikut berperang. Israel dalam masa kegentaran. Ya, memang kita berdoa bagi umat Allah, dan juga kita berdoa juga untuk Pakistan. Dia juga yaitu negara yang sangat kasihan. Kita mohon, kita berdoa untuk mereka juga. Kita berdoa untuk Israel pertama, yang kedua untuk Pakistan atau orang-orang pendukung mereka yang mendukung Iran untuk menghentikan segala peperangan ini, kebencian semua dihancurkan. Kita berdoa bersama. Segala kesalahpahaman keirikan di antara dua negara, Tuhan Engkau hentikan semua. Yesus sudah datang
berdoa untuk Israel, berikan damai sejahtera-Mu kepada Israel, ini agar bukan mengandalkan tangan mereka menjadi jaminan bagi mereka, bukan pesawat atau senjata nuklir sebagai jaminan bagi mereka, bukan mengandalkan kekuatan mereka, tetapi yang menjadi andalan mereka yaitu Tuhan semesta alam, Yesus sendiri. Tuhan, berikan damai surgawi kepada Israel, agar Israel yang menjadi para penguasa, pemimpin mempunyai hikmat, pengetahuan untuk memimpin Israel, dan segala bekerja, lemahkan hati mereka yang keras agar mereka tahu Yesus adalah Mesias bagi mereka. Yesus adalah penyelamat, agar hati mereka adakan pertobatan, agar bangkitkan para jemaat Mesias, agar di dalam mereka tetap kuat di dalam Engkau, dan Engkau buka jalan agar Injil dibawa sampai kepada negara Israel. Dan berkata dan juga berdoa 247 doa syafaat mereka bangkitkan untuk mendoakan Israel. Tuhan kami sungguh di hadapan Engkau berdoa pada saat Engkau melihat doa-doa kami. Tuhan, Engkau mendengar doa kami berdoa untuk Israel dan Pakistan. Kiranya kehendak-Mu terjadi, kehendak-Mu datang Tuhan, kehendak-Mu datang Raja Agung, Engkau yang berkuasa, Raja Agung. Engkau angkat tangan, Engkau mengangkat tangan-Mu melawan para lawanan-Mu, dan semua musuh-musuh-Mu dilenyapkan. Tuhan, kami berharap kepada Engkau, beri kekuatan pada kami agar kami berdoa untuk pada hari-hari yang terakhir. Kami menanti pada satu hari di hari-hari akhir. Tuhan, kami memuji Engkau dan memuji Engkau. Engkau mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati orang-orang yang rindu akan firman Yesus Kristus. Dimanapun kamu berada, firman Allah masuk di dalam hati sanubarimu, pikiran yang baru datang pada percaya, andalkan Dia dari segalanya. Pada saat kamu terus percaya kepada Allah, segala kuasa kegelapan, segala andalan yang bukan dari semuanya itu terus-menerus akan lenyap. Hanya andalkanlah Allah-Mu, percaya kepadanya. Dia yang akan menjadi kemuliaan bagimu dan berkat bagimu dan kekuatan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita pujian bagi Tuhan, kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.